Satu-satunya cara buat selamat adalah dengan pergi sejauh mungkin dari sini. Kasih manusia rasa takut, dan lo bakal lihat siapa yang sebenarnya. Nggak ada gunanya punya segalanya kalau lo nggak punya sesuatu buat diperjuangin. Pernah kepikiran nggak kenapa alien di tahun 1950-an bisa lebih merepresentasikan apa yang terjadi pada masa ini? Kalau lo lihat dari cuplikan barusan, percaya nggak itu dibuat di tahun 1959? Dan yang lebih aneh lagi, rasanya nggak terasa sejauh itu. Topik dari video ini adalah untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, sebenarnya The Twilight Zone itu apa sih? Yang kedua, kenapa rasanya masih kena sampai sekarang? Pertanyaan ini bakal masuk akal nanti. Dan pertanyaan ketiga adalah, kenapa terasa beda bahkan dibanding standar sekarang? Orang yang ngira ini cuma serial horor jadul. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ini bukan sekedar cerita aneh. Ini adalah strategi perang seseorang buat ngomong sesuatu. Namanya adalah Rod Serling. Dia lahir di tahun 1924 yang menghabiskan masa kecilnya di Binghamton. Dari kecil dia itu suka radio, suka tampil. Dan mungkin orang-orang dekatnya bisa berkata bahwa orang ini terlahir sebagai storyteller. Tapi dunianya berubah total waktu dia ikut Perang Dunia Kedua. Dia jadi paratrooper di Pasifik. Yang dia lihat bukan cuma heroisme, tapi chaos yang dingin. Temannya tewas tiba-tiba, dia lihat, hanya karena tertimpa kotak logistik yang jatuh dari pesawat. Dan trauma itu nempel. Dia sering bangun karena mimpi buruk, dan dia pernah bermimpi bahwa semua orang bakal melupakan dia. Dan cedera di badannya gak pernah benar-benar hilang. Setelah itu, dia kembali ke masyarakat sebagai orang yang berbeda. Orang yang kembali dan keluar dari neraka. Dan ini adalah salah satu karya yang dibuat oleh Rod Serling saat dia ditugaskan di Nugini, yang berjudul Nugini Nightmare. Down here there are no 10 commandments, and a man can rise a thirst. Here live the outcast of civilization, life's victim their wars. Down the steaming Guinea coast, like the man that God forgot, battling the ever-present fever, each on the tropical road, living with the native, down in the sweltering zone, rooting like hawk in the wallow, 10,000 miles from home. Nobody knows we're living, nobody give a damn. Back home we're soon forgotten. We, soldier of Uncle Sam, drenches with sweat in the evening. We stew in the foxholes and dream, killing ourselves with alky to dam up memory stream. At night we lie on our pillows with ills no doctor can cure. Hell no, we're not convict, just a soldier on a tour. We have but one consolation, and that to you I shall tell. When we die, we'll go to heaven, because we done our hits in hell. Setelah perang, Serling jadi penulis TV. Dia memulai sama seperti penulis lainnya. Namun lama-kelamaan, dia menjadi penulis TV yang paling dihargai. Salah satu karyanya mendapatkan Emmy, yaitu Pattern, yang menceritakan tentang korporat
Dan yang satunya lagi yang mendapatkan Emmy berkali-kali adalah A Requiem for a Heavyweight. Pattern sendiri mengajari tentang legitimasi kekejaman melalui efisiensi, yang mananya adalah sistem yang hanya mengejar produktivitas. Kekejaman sering kali dibungkus dengan istilah profesionalisme, yaitu menyingkirkan seseorang yang tidak produktif, dianggap sebagai keharusan logis, meskipun caranya sangat tidak manusiawi. Dan juga menjelaskan bahwa orang yang awalnya baik terikat dan terserap kepada sistem yang buruk, yang lama-kelamaan mengubah tindakannya menjadi salah satu jadi bagian itu juga. Dan juga adalah menjelaskan bahwa setiap orang dalam struktur hierarki hanyalah penyewa posisi. Kesuksesan hari ini adalah benih dari pembuangan di masa depan. Kita semua sedang mengantri untuk menjadi tidak relevan. Sedangkan untuk Requiem for a Heavyweight itu sendiri bahwa manusia yang sudah memberikan seluruh kekuatan fisiknya untuk menghibur atau memberi keuntungan bagi orang lain, dunia cenderung membuangnya tanpa memikirkan apapun ketika ia rusak atau tidak lagi berguna. Pesannya, kejujuran seringkali menjadi kerentanan di lingkungan yang hanya menghargai nilai transaksi. Perjuangan untuk menemukan harga diri, apakah saat kita masih bisa dipakai, kita digunakan, atau apakah kita masih berharga jika kita tidak bisa lagi melakukan ataupun menghasilkan sesuatu. Rod Serling melihat media di masanya terjebak dalam siklus yang membosankan. Baginya, setiap tahun, industri ini seolah-olah kehilangan nyali untuk mencoba konsep yang segar. But in direct response, you're quite right. It seems that each succeeding year is a little less exciting than the previous, that we seem to be wallowing in a very ruddish concept here. Most noteworthy being the lack of ingenuity, the lack of new concepts, the lack of new ideas and new approaches. The fact that we should be producing, I think, a body of exciting modern literature in this marvelous new electronic media, and aren't. It's reached a point now, I guess, where when something noteworthy is on, it shines simply by virtue of comparison. Kenapa ide baru itu jarang muncul? Karena para petinggi jaringan televisi saat itu menganggap penonton enggak cukup pintar untuk mencerna cerita yang kompleks. Dan juga industri lebih suka karakter yang muncul berulang kali, seperti dokter ataupun koboi yang itu saja, supaya penonton merasa akrab dan gampang jual produk. Tapi bagi Serling, itu bukan literatur. Dia ingin drama yang bicara tentang apa yang terjadi saat ini di jalanan, tentang kontroversi dan realitas hidup kita sehari-hari, bukan sekedar formula yang diulang-ulang. Point that's continually raised, and it seems that the economics of the business dictates against it. Sponsors don't like to be associated with programs that have different casts every week. They like to be able to buy the star, like Lauren Green, so he can step out of character and sell the Chevrolets. That's right. Regularly scheduled dramatic show, which makes comment on the times. Good God, there's enough controversy and drama, implicit in our daily lives to warrant a dramatic approach. And they in turn say, no, not anthology. And indeed, they must have the continuing running character. This, I think, stems from the fact that the networks have forever thought of an audience as some kind of mongoloid personages with IQs and negative figures who cannot retain any kind of close association unless they are thrust into the maelstrom of familiar names week after week after week. It must be a single character running from a one-armed man. It must be a guy dying of incurable disease. We must associate constantly. Well, indeed, this is the reason a body of literature is coming out. It's like asking Arthur Miller to write a story about sales. Tiap kali dia mau bahas rasisme atau ketidakadilan nyata, sponsor TV bakal bilang, jangan, kita di sini buat jualan kulkas dan sabun, bukan buat debat moral. Buttonhole, a network executive, he will say to you that indeed no. It is not the responsibility of the networks to enlighten, to educate, to lift the intellectual values and interests of a populace. Not at all. They are simply there to reflect what are the entertainment tastes of the masses. They have forever said this, not publicly,
But in any private conversation, this is principally what they will say. This is very much of a chicken and the egg. Skripnya dipotong, idenya dilunakkan. Ada satu momen pahit waktu dia nulis drama politik berjudul Di Arena. Sensor menghapus semua hal yang berbau politik asli. Bahkan kata likor atau miras harus diganti. Cuma karena sponsornya takut image produknya rusak. Di saat itu, Serling sadar kalau dia mau ngomong kebenaran di depan banyak orang, dia nggak bisa pakai bahasa langsung. Gua nemu kalau jauh lebih mudah buat alien atau makhluk lain yang ngomong hal-hal ini daripada seorang Demokrat atau Republik. Dia nggak lagi nulis soal Senat Amerika. Dia nulis soal Mars, soal dimensi lain. Dia harus pakai topeng. Dan topeng itu namanya The Twilight Zone. Dan strategi nyamar yang dipakai Serling itu paling berasa kalau kita lihat langsung isi ceritanya. Gert William bukan cuma eksekutif yang stres. Dia adalah pria yang terkepung. Di kantor, bosnya hanya meneriakkan satu mantra. Push, push, push. Selalu menekan, selalu mendorong, selalu memaksa. It's push, push, push all the way, all the time, right on down the line. Fat boy, why don't you shut your mouth? Push, 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 business. Push and drive. It's push, push all the way, all the time, right on down the line. That's enough. Dalam tidurnya, Gert bangun di kereta tahun 1888. Dia bertanya pada konduktor berseragam kuno, "Willoughby? Is this Willoughby?" "Ya, Tuan. Willoughby. Tempat di mana kau bisa berhenti berlari dan mulai berjalan." Tapi saat dia bangun, di kereta asli yang berisik, dan dia bertanya panik kepada konduktor dengan nada yang ketus, "Willoughby? Apakah ada tempat turun bernama Willoughby di jalur ini? Willoughby? Enggak pernah dengar." Istrinya Jane justru jadi musuh terakhirnya. Jane gak peduli suaminya hancur. Dia cuma mau suami yang terbuat dari baja dan bukan sutra. Drawn by a horse. So it's my mistake, pal. My error. My miserable, tragic error. To get married to a man whose big dream in life is to be Huckleberry Finn. Untuk episode ini mungkin gue gak akan spoiler apa yang terjadi, karena menurut gue ini episode yang bisa lo pahami dan lo dalami sendiri tanpa harus gue jelasin, dan impactnya mungkin lebih gede. Semua dimulai saat salah satu orang yang di lingkungan itu mengecek lampu listriknya. Lampu listriknya tidak hidup dan dia bertanya kepada tetangganya. Tiba-tiba semua orang berkumpul. Salah satu karakter yang bernama Steve, dia ingin menghidupkan mobilnya dan melakukan pengecekan ke lokasi lain. Ada kemungkinan listrik di tempat lain masih hidup. Namun saat dia mencoba menghidupkan kendaraannya, rupanya kendaraannya tidak bisa hidup. Yang mana bukan cuma listrik yang tidak bisa hidup, tapi semua mesin yang berbentuk elektronik. Saat dia mau berjalan keluar lingkungan, seorang anak yang bernama Tommy berkata, "Mr. Steve, kusarankan mending kamu jangan pergi." Steve bertanya kepada Tommy, "Hah? Kenapa, Tommy? Ada apa?" "Mereka tidak ingin kau pergi. Dan
Dan Steve bertanya, mereka? Siapa mereka? Dan Tommy menjawab, mereka benda yang datang dari langit. Dan Steve bertanya lagi, kamu bicara apa? Tommy, mereka tidak ingin kita pergi. Makanya mereka matikan semua listrik. Dan kamu tahu semua hal ini dari mana? Dari mana kau mendengar hal seperti itu? Dan Tommy menjawab, aku mengetahui ini semua dari buku yang kubaca. Setelah itu, terjadilah kecurigaan satu sama lain. Kambing hitam pertama adalah Les Goodman. Mobilnya menyala sendiri saat semua mesin di lokasi itu tidak bisa hidup. Mereka mencurigai orang yang pertama mereka lihat, yaitu Les Goodman. Mereka bertanya kepada satu sama lain. Setelah mereka melihat mobil Les Goodman hidup, apa cuma mobil Les? Dan melihat kebiasaan-kebiasaan tetangga-tetangga mereka yang mereka lihat cukup aneh. Kenapa dia sering menatap ke langit di tengah malam seperti dia menunggu sesuatu? Iya emang, keluarga itu kayaknya emang agak aneh. Dan setelah itu, mereka mulai bertanya satu sama lain. Mereka mulai curiga satu sama lain. Mereka bertanya, dan kenapa dia kayak tidak berkumpul dengan kita, malah menjauh dari kita? Itu kayaknya emang agak aneh. Dan setelah itu, mereka melakukan konfrontasi ke Les Goodman. Dan setelah itu, mulailah kecurigaan satu sama lain. Les Goodman yang panik menjawab, semuanya tenang dulu, semuanya tenang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Paranoia memuncak, berjalan kembali dari kegelapan. Charlie, orang yang paling vokal di lingkungan itu, mengambil senapan dan langsung menembak bayangan itu. Ternyata itu Pete Van Horn, tetangganya sendiri, mati di tempat. Saat Pete Van Horn berjalan kembali dari kegelapan saat mengecek lingkungan sebelah. Kalau menurutku sendiri, teori yang ku pikirkan adalah ada kemungkinan di lingkungan lain listriknya masih hidup, tapi pada akhirnya kita nggak akan tahu kan apa yang terjadi. Setelah Steve melakukan tembakan senjata yang tidak dia duga, menaruhkan bidikan ke dirinya sendiri, namun tiba-tiba lampu di rumah Charlie menyala. Sekarang malah dia yang dituduh. Dan salah satu karakter bertanya, kenapa? Kenapa listrikmu yang hidup sekarang? Dan salah satu karakter lagi juga bertanya, iya Charlie, kenapa malah listrikmu yang hidup? Cepat sekali dalam membunuh dia. Seperti kau mengetahui bahwa dia akan memberitahukan sesuatu kepada kami, memberitahukan bahwa siapa sebenarnya aliennya. Teman-teman, bukan aku aliennya. Aku nggak tahu. Mungkin dia bercanda. Orang itu mati dan kau berpikir ini adalah sebuah candaan. Charlie berlari ke dalam rumahnya. Namun dikarenakan tidak sempat, salah satu karakter melempar batu yang mengenai kepala Steve. Di tengah-tengah kepanikan Steve dan penuh luka di kepalanya, dia menjawab, bukan aku pelakunya, tapi aku tahu satu pelakunya siapa. Anak itu, anak yang menyebarkan info ini. Dia ingin menghancurkan kita semua. Dan setelah itu, semua kekacauan pun mulai. Dan di akhir kita diperlihatkan bahwa kamera posisinya menjauh dari lokasi lingkungan yang telah hancur itu. Teriakan mereka masih terdengar walaupun sudah jauh. Namun saat kamera sudah mundur, dua makhluk yang berbentuk manusia yang memantau dari jauh. Seperti yang lo lihat tadi, alien aslinya cuma nonton dari jauh sambil mematikan saklar listrik dan juga listrik di lingkungan itu. Alien ini berkata, manusia punya senjata paling mematikan, prasangka mereka sendiri. Alien itu nggak perlu invasi, mereka cuma perlu matiin lampu, dan manusia bakal menghancurkan satu sama lain. One for the other. Kalau gue jelasin konteksnya mungkin nggak terlalu relevan ya di Indonesia ya. Tapi di lingkungan luar negeri itu sendiri, kondisi mati lampu itu bisa dibilang relatif jarang. Makanya ketakutannya mungkin masuk akal di tahun itu. Mungkin lu udah lihat pesan dari episode 1 dan 2. Dari episode yang udah gue tunjukin, mungkin lu udah lihat ada gambaran
apa yang mau gue ceritain. Untuk cerita pertama itu adalah tentang burnout, dan yang cerita kedua adalah ketakutan dan kecurigaan satu sama lain. Tapi untuk cerita ketiga, gue mengubah arah. Gue akan ceritain ini dengan cara yang beda. Ada seorang yang bernama Lou Bookman. Dia hanyalah penjual mainan jalanan yang kesepian. Dia menghabiskan banyak waktunya berkumpul dengan anak-anak sambil menjual mainan. Namun suatu hari, dia dikunjungi oleh Mr. Dead. Seorang birokrat maut yang kaku. Time of departure is midnight. Berkata bahwa dia tidak ingin pergi. I never... Tapi Lou Bookman ngelawan. Dia ngeklaim punya one big pitch, jualan mahakarya yang belum pernah dia lakukan. Jualan yang sangat dahsyat, yang mana bisa membuka langit, yang disebutnya a pitch for the angel. Mr. Dead adalah sistem yang adil. Mr. Dead berkata bahwa dia bisa menunda kematian lewat 3 kategori. Kapankah kira-kira ini akan dilaksanakan? Namun Lou Bookman menjawab dengan never, dan dia langsung berusaha kabur. Ini bakalan ada konsekuensinya. Tabrak itu bernama Maggie. Dia adalah anak yang akrab dengan Lou Bookman. Tapi satu yang Lou Bookman tidak ketahui, maut itu punya kuota. Kalau bukan Lou Bookman yang berangkat, maka Maggie, anak kecil tetangganya, yang diambil. Disitulah Lou Bookman melakukan penebusan. Dia jualan dengan sangat intens, sangat karismatik, sampai sang maut sendiri terpesona dan lupa melihat jam sakunya. It's midnight and I've missed my appointment. Lou Bookman bukan lagi jualan mainan. Dia lagi jualan nyawanya sendiri untuk membeli waktu agar maut mau melewatkan jadwal menjemput nyawa Maggie. Dan kalau dipikir lagi, mungkin semua ini terasa dekat, bukan tanpa alasan. 3 cerita, 3 kondisi. Willoughby menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mudah lelah. Maple Street sendiri menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang mudah takut. Namun One for the Angel menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang bisa memilih. Ini bukan soal dunia yang aneh, tapi soal manusia. Saat ditekan, kita ingin kabur seperti Garth William. Saat kita takut, kita mulai curiga dan saling menghancurkan seperti Charlie dan warga Maple Street. Dan saat kita dihadapkan pilihan sulit, kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sekarang kita lihat di sekeliling kita. Dunia masih meneriakkan kata push di telinga kita setiap hari. Orang masih gampang curiga, masih cepat menghakimi di kolom komentar setiap kali ada lampu yang mati di media sosial. Tapi di saat yang sama, masih ada orang yang peduli. Masih ada yang mau jualan harga dirinya demi menyelamatkan orang lain. Dan mungkin ini bukan soal cerita lama, dan mungkin ini juga bukan cerita soal masa depan, tapi sesuatu yang selalu ada, yang dari dulu sampai sekarang nggak banyak berubah. Rod Serling ini nggak lagi ngomong soal masa lalu ataupun masa depan. Dia hanyalah pengamat waktu yang menceritakan tentang manusia dengan media yang tidak bisa dikekang oleh konsep simple seperti waktu. Dan karena itu, rupanya gue lagi nonton masa depan dan ingat satu hal, bahwa there is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space, timeless as infinity. It is in middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fear and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is in the area which we call the Twilight Zone.